Hari ini, aku berangkat ke sekolah dengan sepatu baru. Warnanya putih bersih, masih mengilap, dan jujur saja, aku agak pamer sedikit ke teman-teman. Wih, sepatu baru, kata Andi sambil ngelirik kakiku. Aku cuma senyum-senyum, sok cuek, padahal dalam hati, senang bukan main. Pagi itu langit memang agak mendung, tapi aku tetap nekat nggak bawa jas hujan atau payung. Kupikir, paling cuma gerimis sebentar. Ternyata, waktu pulang sekolah, langit kayak tumpah. Hujan deras banget. Semua murid yang gak bawa payung langsung panik. Termasuk aku. Aku sempat berlindung di bawah atap depan gerbang sekolah. Nunggu hujan reda, tapi udah hampir setengah jam. Belum juga berhenti. Akhirnya, karena udah lapar dan capek, aku putuskan lari pulang aja. Bodo amat. Langkah pertama di luar gerbang, rasanya kayak adegan slow motion. Sepatu putihku nyemplung ke genangan lumpur. Astaga aku pengen balik, tapi udah kepalang basah. Sepanjang jalan, setiap kali kaki kena cipratan motor lewat, rasanya nyesek. Sepatu putihku yang pagi tadi jadi bintang, sekarang kayak baru dipakai panjat pohon pisang. Sampai rumah, Mama buka pintu sambil bilang, "Tuh kan, Mama suruh bawa payung dari tadi." Aku nggak jawab, langsung masuk kamar, buka sepatu, dan ngelihatin mereka sejenak. Seketika aku sadar, kayaknya aku terlalu sayang sama barang baru. Besok-besok, aku bakal pilih, mau pamer sepatu atau selamat dari hujan. Jujur aja, kayaknya aku pilih bawa sandal cadangan aja deh. Setelah mandi dan ganti baju, aku kembali ke rak sepatu di depan kamar. Sepatu putihku tergeletak basah, kotor, dan anehnya, beraroma aneh. Bukan bau lumpur atau air got, tapi kayak wangi bunga melati. Aku mendekat, ngelus pelan, sambil mengeluh. Ya ampun, baru sehari, udah kayak korban kecelakaan. Aku angkat sepatunya, niat mau kucuci. Tapi pas aku balikan solnya, ada semacam simbol kecil kayak coretan. Bukan merek, lebih mirip tulisan tangan. Bentuknya kayak angka yang ditulis terbalik. Aneh banget. Aku panggil Mama, tapi dia cuma bilang, itu paling stiker toko. Cuci aja dulu. Udah sore nih. Aku cuci sepatu itu sampai bersih. Tapi waktu malam tiba, saat semuanya udah tidur, aku dengar suara. Cekik, cekik. Suara itu kayak berasal dari arah rak sepatu. Awalnya aku pikir itu suara tikus. Tapi pas kulihat ke arah rak, salah satu sepatu putihku jatuh sendiri. Aku bengong, badanku merinding, tapi masih mikir, mungkin angin. Padahal jendela semua udah ditutup. Aku taruh lagi sepatunya, tapi pas aku balik badan, aku dengar sepatuku. Bukan punyamu. Suara perempuan, pelan banget, di belakangku. Otakku langsung panik. Tapi mulutku malah nyeletuk. Halah, kalau mau ambil ya bilang dari tadi. Jangan pakai drama horor. Lucunya, setelah aku ngomong gitu, nggak ada suara lagi. Tapi sejak malam itu, setiap kali aku pakai sepatu itu, selalu kejadian aneh. Suatu pagi, aku pakai sepatu itu buat ke warung. Pulangnya aku tiba-tiba udah di kuburan. Serius, aku nggak tahu gimana bisa sampai sana. Gak ada orang, cuma suara burung gagak, dan aku masih megang nota belanja telur. Hari lain, aku jatuh ke selokan. Padahal jalanan kering. Sepatunya selalu bikin hal aneh terjadi. Tapi, anehnya, aku nggak bisa buang sepatu itu. Tiap kali dibuang, paginya dia selalu kembali ke rak. Dalam kondisi bersih mengilap. Sampai suatu malam, aku mimpi. Di mimpi itu, ada seorang perempuan berkebaya putih, berdiri sambil memegang sepatuku. Mukanya nggak kelihatan, tertutup rambut. Dia bilang, "Tolong pakai sepatuku, biar aku bisa jalan pulang." Setelah kejadian-kejadian aneh itu, aku akhirnya memutuskan buat gantung sepatu itu. Beneran, aku simpan dalam kotak, aku kasih kamper, aku taruh paling pojok lemari. Biarin deh,
Kalau memang ada penghuninya, semoga mereka juga butuh istirahat. Besoknya hari Minggu, hari paling aku tunggu-tunggu. Karena itu artinya sarapan roti bakar dan nonton kartun dari pagi. Aku turun ke dapur, duduk di meja sambil nunggu mama nyiapin teh manis. Suara wajan udah mulai berisik. Roti bakar keju coklat favoritku lagi dibikin. Mah, jangan gosong ya. Yang kemarin kayak batako, teriakku dari meja makan. Mama cuma jawab dari dapur. Kalau bantu kipasin margarin, mungkin rotinya lebih lembut. Aku ketawa. Bener juga sih, tapi tanganku terlalu nyaman di atas meja, pegang HP, dan scroll-scroll TikTok. Jam 9 lewat, aku udah di depan TV. Sambil makan roti, aku dengar suara motor lewat depan rumah. Itu suara yang khas banget, motor si Andy. Nggak lama, HP ku bunyi. Bro, jadi ke warnet nggak? Main CS yuk, bocil-bocil udah ngumpul nih. Aku mikir sebentar, hari Minggu, PR belum dikerjain. Tapi, main bentar boleh lah. Lagian udah lama nggak ngumpul sama anak-anak warnet. Entar, gue nyusul. Tunggu depan gang, balasku. Aku ambil celana training dan kaos hitam. Lalu, otomatis mataku ngelirik ke rak sepatu. Di sana ada sandal swallow, sepatu sekolah, sepatu lari. Dan ya, sepatu putih itu masih di dalam lemari. Aman. Nggak ganggu, nggak muncul-muncul lagi. Kali ini aku pakai sandal jepit aja. Lebih cepat, lebih santai. Di warnet, suasananya rame. Anak-anak heboh main game, teriak-teriak. Ada yang nyemil ciki. Ada juga yang ribut-rebutan colokan. Dan aku cuma duduk di pojokan sambil mikir. Hidup itu kadang sesederhana roti bakar dan koneksi stabil. Hari Senin datang seperti biasa. Malesin, apalagi pas bangun tidur, aku langsung sadar. Aku belum ngerjain PR matematika. Rasanya kayak ditonjok realitas. Aku langsung duduk di kasur sambil ngerapihin rambut yang kayak sapu ijuk. Sambil mikir, kalau semalam gak ke warnet, ya tetap nggak bakal ngerjain juga sih. Jam 6:30, aku udah di sekolah. Masih sempet nyontek PR dari temen sambil pura-pura ngerti. Andi duduk di sebelahku. Dia bisik-bisik. Katanya Bu Siska mau ngasih ulangan dadakan. Aku langsung nengok. Ulangan apaan lagi? Minggu lalu, baru remedial. Katanya sih ulangan kejujuran. Dia jawab, nahan tawa. Aku cuman geleng-geleng. Di sekolah, istilah ulangan kejujuran itu artinya ulangan tanpa kisi-kisi dan tanpa harapan. Buku harus ditutup, otak harus dibuka, hasilnya ya tergantung doa dan keberuntungan. Jam pelajaran kedua, Bu Siska masuk kelas. Benar saja, beliau langsung bilang, anak-anak, keluarkan kertas folio, kita ulangan. Aku menarik napas dalam. Di meja depan, dia nyusun soal ulangan. Wajahnya kalem, tapi hatiku berkecamuk. 5 soal panjang, angka semua, rumus semua. Aku lihat Andi di sebelah udah kayak orang nyusun batu bata. Kertas kosong, tatapan kosong, harapan kosong. Tapi ya udah, aku coba kerjain semampuku. Yang penting, tulis sesuatu, jangan sampai kertas kosong. Nanti dibilang pasrah sebelum perang. Setelah ulangan selesai, jam istirahat pun tiba. Inilah momen kebahagiaan sejati. Aku langsung jalan ke kantin bareng Andi. Gue traktir tahu bulat bro, kata dia. Wih, naik mobil? Enggak lah, digoreng dadakan. Kami ketawa ngakak. Kadang hidup di sekolah sesederhana itu. Stres ulangan, terobati sama tahu bulat, 3 biji 1.000, dan es teh manis encer. Di meja kantin, sambil makan, kami ngobrol tentang rencana hari Sabtu. Mau main ke rumah Riko, katanya mau ngadain nonton film bareng. Film horor katanya. Aku langsung inget, sepatu putih itu, dan bisik pelan dalam hati. Semoga nggak ikut nonton juga. Jam istirahat kedua, suasana kelas mulai cair lagi. Sebagian ada yang masih ngeluh soal ulangan tadi, sebagian lagi heboh, main TikTok depan meja guru. Aku, Andi, Riko, dan Vina
duduk melingkar di pojokan kelas. Tempat nongkrong tak resmi anak-anak yang malas ke kantin 2 kali. Lagi asik ngobrol, Riko nanya, jadi kan ya Sabtu ini, rumah gue udah siap, udah gue bersihin. Kita nonton horor, biar seru. Vina langsung komentar, aduh, jangan yang berdarah-darah. Aku trauma nonton Final Destination kemarin, sampai sekarang gak berani nyalain blender. Aku ketawa, tapi entah kenapa kepikiran sepatu putih itu lagi. Akhirnya aku buka suara, ngomongin horor, gue mau cerita dikit soal sepatu baru gue. Andi langsung nyeletuk, lah, sepatu bisa jadi horor, paling juga kehujanan sampai bau kaos kaki. Enggak, ini beneran, jawabku. Jadi, sepatu putih gue yang waktu itu, pas gue pakai pulang sekolah tuh, besoknya muncul suara aneh dari rak sepatu, terus pernah gue buang, balik lagi, bersih, kayak baru. Riko ngerespon santai, wah, lo beli sepatu atau jin isi ulang? Vina malah serius, jangan-jangan itu bekas milik orang yang omongan Vina aku potong. Udah, jangan lanjutin Vin, gue juga takut. Andi ngakak, gila. Bro, sepatu lo loyal banget ya? Udah kayak mantan yang gak bisa move on. Satu kelas ketawa, tapi aku serius. Gue sumpah ya, sejak itu tiap pakai sepatu itu, selalu kejadian aneh. Pernah gue tiba-tiba nyasar ke kuburan. Vina langsung pegangin lengan Riko. Gue gak mau deket-deket kamu kalau kamu pakai sepatu itu. Riko ikut nimbrung. Tapi lo bawa dong sepatunya pas nonton nanti. Aku langsung pasang ekspresi gak lucu loh. Ngapain coba? Biar kalau filmnya kurang serem, sepatunya yang jalan sendiri, kata Andi sambil ngakak. Kita bisa bikin konten sepatu tanpa tuan. Aku cuman geleng-geleng. Serius deh, jangan main-main. Gue simpan tuh sepatu sekarang di dalam lemari, dibungkus plastik, pakai kamper. Suasana jadi agak senyap, tapi cuma 2 detik. Soalnya tiba-tiba ada suara kentut dari pojokan kelas. Otomatis semua orang ngakak lagi. Dan ya, horor langsung kalah sama kentut. Begitulah anak sekolah. Waktu pulang, kami udah sepakat hari Sabtu, jam 5 sore, kumpul di rumah Riko. Filmnya masih belum ditentuin, tapi Riko janji mau cari yang katanya based on true story. Aku mulai mikir, kalau si sepatu putih itu tahu kita nonton film horor, apa dia bakal ikut? Sore itu, aku baru aja pulang sekolah, leher lengket, kaki pegal, dan kepala agak pening. Mungkin efek dari ulangan matematika tadi. Aku lempar tas ke kasur, lalu turun ke dapur buat ambil es batu masukin ke teh manis. Baru mau duduk, HP-ku bunyi. Andi nelpon. Bro, lo di rumah? Gue mampir bentar ya, deket nih. Mau nebeng wifi juga. Aku angguk. Gas aja, tapi jangan lama. Nyokap gue habis ngepel, jangan bikin jejak kaki kayak rumah hantu. Nggak sampai 5 menit, Andi udah nongol di depan pagar. Bajunya masih seragam, rambut acak-acakan, dan dia bawa kerupuk kantin yang katanya oleh-oleh istirahat kedua. Gue penasaran. Sepatu lo mana? Katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku tarik napas. Serius lo pengen lihat? Ya iya. Katanya bisa balik sendiri habis dibuang. Masa sih nggak ada kucing liar yang narik lagi tuh? Aku ajak dia masuk. Kami jalan ke kamarku dan aku buka lemari perlahan. Di pojok ada dus sepatu warna coklat yang udah agak penyok. Aku duduk, lalu ngangkat dus itu pelan-pelan. Gue udah taruh kamper plastik 2 lapis dan sabda doa tiap malam, kataku setengah bercanda. Andi ketawa kecil, tapi pas aku buka dusnya, baunya langsung keluar. Bukan bau kaki, tapi bau kayak bunga layu, kayak melati yang udah seminggu di altar. Bro, ini kok wangi? Tanya Andi, mulai agak bingung. Aku sendiri juga ngerasa aneh. Soalnya waktu terakhir aku masukin sepatu itu, baunya netral. Bahkan sempat kupakai tisu pewangi. Aku buka plastiknya, pelan-pelan, dan sepatu itu masih bersih banget. Padahal waktu itu aku inget,
Bagian solnya masih agak kotor. Andi diem, dia jongkok, terus ngelihatin sisi dalam sepatu sebelah kanan. Ini apa sih? Dia nunjuk sesuatu di dalamnya. Aku ikutan lihat, ada tulisan samar, kayak nama, tapi ditulis pakai huruf sambung. Nggak pakai tinta, lebih kayak bekas terbakar halus di kain dalam sepatu. Sari, baca Andi pelan. Lalu dia nambahin, kayaknya ini nama orang. Mungkin pemilik sebelumnya. Aku merinding, karena aku pernah dengar nama itu. Sari, nama siswi kelas atas yang katanya meninggal karena kecelakaan. Waktu hujan-hujan, sepulang les, katanya waktu itu dia juga baru beli sepatu putih. Aku langsung nutup dusnya cepat-cepat. Andi diam sesaat lalu berdiri. Ngeledek. Wah, seru nih. Cocok banget buat tontonan horor hari Sabtu. Tapi sebelum dia lanjut bercanda, HP-ku bunyi. Ada notifikasi. Pesan dari nomor tak dikenal. Isinya cuma satu kalimat, jangan putar film itu. Aku sudah cukup melihat. Kami berdua langsung saling pandang. Andi ngomong pelan. Lo, ngasih nomor lo ke siapa aja sih? Aku nggak jawab. Karena aku tahu nomor itu nggak ada di kontak siapapun.